Saya pernah punya satu kisah begini. Ada teman saya, itu begitu saya ketemu dia ngomong begini, Habib, saya mau cerita. Saya bilang, cerita apa? Saya ini setiap hari sebelum tidur punya 3 doa. Saya tanya, apa doa yang pertama? Ya Allah, seandainya saya punya dosa hari ini, baik kepadamu atau kepada teman-teman saya mohon ya Allah, ampuni dosa saya. Saya bilang, cakep doanya. Yang kedua apa? Dia bilang, saya minta doa sama Allah, ya Allah, siapapun yang menyakiti saya hari ini, saya redha, saya maafkan kesalahannya. Cakep. Yang ketiga, ini doa yang luar biasa. Teman saya bukan ustadz, bukan. Dia hanya pengusaha. Apa yang dia minta dalam doanya yang ketiga? Dia bilang, ya Allah, siapapun yang punya hutang kepada saya, kalau malam ini saya meninggal, saya ikhlaskan, saya redhakan utang saya kepada dia, sedikit atau banyaknya. Yang ketiga ini yang luar biasa. Saya tanya teman saya, kenapa bisa doa kayak begitu? Apa jawabannya? Saya nggak kepengen matinya saya justru membuat susah teman-teman saya. Luar biasa. Ibu bisa kayak begitu, Bu? Ibu bisa kayak begitu? Kita jangankan minta diikhlasin. Saudara punya utang aja sampai mati dibawa-bawa begitu. Beliau enggak. Dan saya tahu teman-teman beliau, itu teman-teman saya yang cerita ini, itu ada yang ngutangnya banyak. Saya tahu. Saya tanya, yang banyak bagaimana utangnya? Apa kata beliau? Sama, Beb. Semua saya ikhlasin. Karena saya nggak mau matinya saya menjadi beban buat teman-teman saya. Ibu tahu saya bilang apa? Saya jawab, subhanallah, doanya luar biasa. Tapi nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman yang punya utang sama ente, kalau ente punya doa kayak begitu. Apa kata dia? Jangan. Kalau disampaikannya ada tiap malam gue didoain mati sama yang punya utang katanya. Ya juga ya. Ya. Taib ya ikhwan. Itu yang kedua. Dosa kita jangan dilupain. Kalau perlu catat. Ya Allah, tadi pagi saya ngebentak suami. Ya Allah, dosa saya ini apa? Dosa saya nggak ikut-ikut kata suami. Saya ngelawan suami. Atau ya Allah, maafkan dosa saya hari ini. Kenapa? Tadi pagi saya ngambil duit di dompet suami. Catat! Asal suami jangan tahu. Kalau tahu tadi yang ngomel. Makanya Bu, tiap malam, kalau bisa sebelum tidur, ngomong sama suami. Setiap sebelum tidur, kalau saya punya salah, kalau saya suka menyakiti hati perasaan kamu, izinkan, maafkan kesalahan saya. Begitu ngomongnya. Jadi suami ibu tidur dalam keadaan bawa redha buat ibu. Karena yang namanya perempuan, ketika dia mendapatkan redha daripada suaminya, setengah jalan ke surga sudah dia miliki. Perempuan kalau pengen masuk surga cuma cukup jaga yang 4. Yang pertama apa yang dia jaga? Salatnya. Yang kedua apa? Puasanya. Yang ketiga apa? Kehormatannya. Yang keempat, bakti kepada suaminya. Saya husnudzon. Yang pertama ibu bisa, yang kedua bisa, yang ketiga bisa, yang keempat yang agak susah. Kenapa agak susah? Karena kalau bicara bakti dengan suami, terkadang mentok dengan ego sebagai istri. Jangan Bu, surga ibu ada di suami. Kalau suami nggak redha sama ibu, semua amal ibadah ibu nggak dihitung. Makanya bagaimanapun suami kita, ibu kudu baik sama dia. Pak, saya nggak setuju dengan stigma belakangan ini. Ada yang bilang, saya sebagai istri tergantung suami. Kalau dia baik, saya baik. Dia nggak baik, saya juga bisa nggak baik. Salah. Yang namanya istri, suami baik, dia harus baik. Suami nggak baik, istri tetap baik. Ada satu wanita,
yang dijamin masuk ke dalam surga. Siapa namanya? Siti Asiyah. Ibu tahu Siti Asiyah siapa? Istrinya siapa? Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun? Kenal di mana? Sok kenal. Emang Fir'aun orang Sumba? Tahu, bukan kenal, tahu. Ibu tahu Fir'aun jahatnya kayak apa? Ibu tahu Fir'aun sombongnya kayak apa? Ibu tahu Fir'aun kejamnya kayak apa? Tapi subhanallah, istrinya Fir'aun dijamin masuk ke dalam. Kenapa begitu? Karena sejahat-jahatnya Fir'aun, sekejam-kejamnya Fir'aun, sesadis-sadisnya Fir'aun, itu Siti Asiyah tetap bakti kepada suaminya. Selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Pertanyaan saya, mana lebih jahat, suami ibu atau Fir'aun? Jawab. Mana lebih kejam, suami ibu atau Fir'aun? Jadi kalau ibu ngadepin suami yang suka bikin kesel, ngomong dalam hati, nggak apa-apa deh ya Allah, ini ujian. Masih alhamdulillah suami saya nggak Fir'aun amat. Begitu ngomongnya. Kisah kedua. Dalam Islam ada sejarah yang namanya Siti Muti'ah. Siti Muti'ah ini, ibu tahu bahasa Siti dari mana? Kenal nggak Siti? Siti itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya, aslinya bukan Siti, tapi Sayyidatuna. Cuma mungkin orang kita, kalau ngomong Sayyidatuna kepanjangan, disingkat jadi Siti. Ibu kalau ke Mekah, ibu kalau ke Jeddah, ibu tanya, di mana kuburan Siti Hawa? Nggak ada yang tahu. Karena Siti bahasa kita. Tapi oke lah, ada dalam Islam namanya Siti Muti'ah. Beliau ini dijamin masuk ke dalam surga. Karena apa? Baktinya kepada suaminya. Singkat cerita, karena sudah malam. Ini Siti Muti'ah punya satu kebiasaan. Apa kebiasaannya? Setiap dia habis masak, dia siapkan makanan kepada suaminya. Itu makanan disiapkan, kemudian dia juga menyiapkan pecut. Tahu pecut? Bahasa Sumba pecut itu apa? Hah? Cambuk. Baik. Siti Muti'ah begitu siapkan makanan, habis dia masak, dia siapkan cambuk, dia kasih kepada suaminya. Buat apa cambuknya? Dia ngomong kepada suaminya, seandainya masakanku tidak enak dan kau tidak suka, saya ikhlas, saya rela buat dicambuk supaya besok saya masak lebih enak lagi. Tuh Siti Muti'ah. Ibu pernah kayak begitu? Pernah kayak begitu? Ibu mulai besok contoh Siti Muti'ah. Jadi besok pagi ibu ke pasar beli cambuk. Habis beli cambuk, ibu masak. Habis masak, siapin makanan buat suami. Cuma saya yakin, kalau ibu kasih cambuknya kepada suami, itu beda ucapan dengan Siti Muti'ah. Kalau Siti Muti'ah, begitu kasih makanan, dia bilang kepada suaminya, kalau kau nggak suka, silahkan cambuk saya sebagai gantinya. Tapi kalau ibu-ibu Sumba Tengah, begitu kasih makanan, megang cambuk, dia bilang ke suaminya, lo makan nggak? Nggak makan, gue sabet lo. Betul? Betul? Karena mohon maaf, saya tahu wanita Sumba itu luar biasa. Kemarin saya ceramah di Waikelo ya. Waikelo ya. Saya ceramah di Waikelo, Bu.